Oke guys, kita bertemu di hari yang kedua. Pagi ini pukul 5.30 kami pun bangun pagi setelah tidur malam yang sangat nyenyak, karena sepanjang malam kami ditemani oleh hujan yang keras dan bunyi ombak yang sangat keras. Oke. Pagi, Sil. Pagi. Apa mana tidurnya malam ini nyenyak? Enak sekali, dingin-dingin. Dingin ya? Dingin sekali. Sampai hidung stop. Nah, dingin karena sepanjang malam ini hujan. Karena hujan, jadi ini tidur pun nyenyak. Jadi ditemani oleh bunyi hujan dan bunyi ombak Iya. sepanjang malam. Tapi nyenyak ya? Nyenyak tidur. Oke, sip. Ayo tolong ngobrol dulu. Tidurnya. Kali ini kita lihat sangat teduh air karena matahari juga sudah terik dan airnya tenang. Tapi guys, kalau malam, apalagi kalau hujan, angin kuat, ini sangat-sangat ombaknya sangat kuat sehingga bunyi ombak sangat terdengar tadi malam. Tapi itu malah membuat kami lebih nyenyak tidur dan bisa menikmati malam dengan luar biasa bersama dengan Silva. Hanya kami berdua di tempat ini, tapi kami bersyukur, kami senang karena suasana ini membuat betul-betul hati jadi tenang dan damai. Jadi suasana pagi di Danau Poso begitu sejuk. Bersyukur hari ini cuaca bagus, jadi kita bisa menyaksikan danau dalam keadaan tenang. Tidak seperti tadi malam karena hujan, angin kuat, jadi ombak sangat kuat. Danau Poso. Oke, hari kedua seperti biasa, karena tujuan kita datangnya ini adalah jalan-jalan, menikmati hari. Tidak ada kegiatan aktivitas yang terlalu besar guys, atau yang terlalu wah gitu. Jadi yang pertama kita bangun, kita saat teduh dulu bersama dengan Silva. Jangan lupa, itu hal yang sangat penting di pagi hari, kita bangun. Jangan lupa untuk bersaat teduh, kita sempatkan untuk menyanyi. Kemudian berdoa dan membaca firman. Ada renungan di handphone yang kita bawa, jadi kita bisa gunakan untuk bahan saat teduh pagi hari. Dan pagi ini kita belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati. Jadi tidak jauh juga dari topik pengucapan syukur. Artinya dalam ucapan syukur itu pasti ada yang namanya kerendahan hati. Jadi itu yang diajarkan pagi ini melalui firman Tuhan, untuk bagaimana kita selalu punya kerendahan hati dalam setiap keberadaan kehidupan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas harian di rumah, di kantor, di kebun, ataupun dimanapun.
yang namanya kerendahan hati itu dibutuhkan. Jadi setelah kita saat teduh, Silva lanjut untuk memanaskan makanan. Saya pun bersiap-siap, hidupkan api dan sebagainya. Siap, tugas bapak-bapak. Setelah kita panaskan makanan, masak air untuk persiapan bikin kopi. Tapi sebelum bikin kopi, kita mandi dulu guys, mandi pagi. Karena ini jarang-jarang kita mandi sama-sama di danau dan kita menikmati hanya berdua teman-teman di Danau Poso, mandi-mandi. Walaupun saya tidak tahu berenang, tapi kita menikmati saja air yang ada, danau yang ada. Nah, sangat luar biasa karena sekali lagi kalau teman-teman lihat, sangat jernih ya, jernih, kemudian airnya juga tenang, sangat ya tidak kalah seperti mandi di kolam guys. Jadi bagi teman-teman sekali lagi saya ajak yang belum pernah ke Danau Poso, silakan untuk mengambil kesempatan atau merencanakan perjalanan ke Danau Poso, tapi setelah selesai corona. Karena kalau sekarang ini jangan dulu keluar kota. Karena masih pemerintah menganjurkan untuk tidak banyak keluar dulu, menghindari kontak atau penularan COVID-19. Oke, kita pun mandi-mandi kurang lebih 15 menit. Setelah itu naik karena sudah dingin. Matahari juga sudah mulai naik dan saatnya kita minum kopi. Ini kopinya guys, kopi pagi. Jadi sambil mengambil video ini, sambil kita menikmati kopi yang dibuatkan oleh Ibu Silva di pagi hari setelah kita mandi pagi. Oke, setelah mandi pagi kita akan siap untuk sarapan. Sarapan pagi ya, menu kita tidak berbeda seperti menu kemarin, masih ada ayam yang dipanaskan. Oke, setelah itu kita ya habis makan mungkin kita akan sejenak duduk-duduk santai-santai sambil menikmati hari ini bersama dengan Silva sampai mungkin siang atau sore sebentar. Kita lihat cuaca, jika cuacanya tidak memungkinkan kita mungkin akan cepat pulang. Oke guys, kita akan coba memancing. Tidak ada umpan, tetapi ada ide dari Ibu Silva tadi menggunakan nasi. Oke, kita akan coba memancing menggunakan nasi. Saya? Iya, aku sedang. Set. Yeay, ikan hias.
Ikan kuning guys. Ada mujair Pak. Oke guys, siang ini ternyata banyak peminat, banyak tamu yang berkunjung ke tempat kita camping. Kita lihat di belakang sudah ada Eco dan Ican, kemudian ada Yola di belakang. Oh, ada Om Yus, ada Bapak Ade, dan ada anak-anak yang sedang mandi. Jadi hari ini ramai geng. Jadi siang ini sudah mau jelang siang, cukup ramai, cuaca juga bagus dan mantap untuk mandi. Oke. Oke, tadi pikirnya kita akan sendiri, padahal kita we have company. Kita punya banyak tamu hari ini. Oke. Nah. Jadi Yola guys, orang yang paling putih. Ada Eco, ada Ican habis mandi. Wow, seksi guys. Kemudian dan di sini akhirnya White Walker keluar dari jebakan Batman dan sudah dicuci, sudah putih kembali, siap untuk berangkat lagi. Oke. Jadi kita akan tetap seru-seruan di sini sambil menonton adik-adik kita mandi, santai-santai sambil minum kopi yang kedua kali karena ada tamu. Oke. Oke guys, terima kasih. Itulah kegiatan kita di hari yang kedua. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di 2 hari ini yang sangat sederhana, tapi inilah yang bisa kami bagikan untuk teman-teman semua. Intinya bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Menikmatinya bisa banyak cara. Ya, artinya salah satunya yang kami ambil adalah dengan mengucap syukur atas berkat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan sepanjang tahun ini. Kita buat dalam bentuk camping keluarga, di mana camping ini kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan yang ada di sekitar Tentena, yaitu Danau Poso, dan ini sungguh membuat hati kami sangat bahagia dengan apa yang Tuhan bisa anugerahkan kepada kami sepanjang tahun ini. Ya, tetaplah bersyukur teman-teman untuk semua apa yang Tuhan buat dalam kehidupan teman-teman sekalian. Mungkin saat ini ada yang dalam masalah, pergumulan, cobaan. Kami pun tidak lepas dari segala pergumulan. Tetapi pergumulan itu, ya saya sebagai seorang dokter, tentu yang namanya kecemasan akan membawa suatu gangguan ketika itu berlebihan. Ya, namanya gangguan cemas. Gangguan cemas jika tidak bisa diatasi akan terjun pada yang namanya depresi. Depresi setelah itu tidak bisa diatasi akan tendang black, artinya gila. Jadi penting bagi kita untuk
mengatasi kecemasan, mengatasi kekhawatiran dengan cara ya menikmati hidup. Salah satunya adalah coba ambil waktu untuk refreshing, cari waktu untuk bisa bersama keluarga, untuk jalan-jalan, menikmati alam. Ini salah satu bentuk stress release atau menghilangkan stres dengan jalan-jalan seperti ini, camping bersama dengan keluarga atau dengan cara yang lain. Di sini bisa memancing, bisa, atau touring. Ya, kalau teman-teman pencinta motor, otomotif boleh touring, tapi ya karena keadaan lah yang tidak memungkinkan sekarang karena masa Covid, ya touring sekitar tempat saja, yang dekat-dekat saja. Atau aktivitas kegiatan yang lain. Artinya sejenak harus meninggalkan rutinitas harian di pekerjaan supaya tidak jenuh, dan itu adalah salah satu trik atau cara untuk bagaimana kita menghilangkan stres di pekerjaan. Oke, yang stres tidak bekerja bagaimana? Itu berdoa, itu harus berdoa, dan ya pasti Tuhan akan kasih waktu untuk bisa bekerja satu saat nanti ketika waktunya tiba. Intinya ya harus berusaha, ya tingkatkan skill yang ada, dan ya berperilaku jujur, pasti akan dapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Atau yang masalah yang lain, yang sakit. Oke, karena ini juga bidang saya, bagi yang sakit, kalau guru saya bilang dulu, jadikan penyakit itu sebagai sahabat. Artinya bukan berarti kita membiarkan penyakit itu tetap ada di tubuh kita, tetapi kita membuat penyakit itu menjadi sahabat kita. Dengan demikian kita tidak stres dengan penyakit yang ada. Bahkan kita didorong untuk terus berusaha dan berupaya untuk memperoleh kesembuhan dengan cara yang pertama berdoa, yang kedua ya memeriksakan diri ke dokter atau ke perawat, bidan atau tenaga kesehatan yang ada. Jadi dengan hikmat lah, jangan kita terpengaruh dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Ada tenaga medis, silakan berkonsultasi, dan apapun penyakitnya yakinlah bahwa obat yang kita minum, makanan yang kita makan, pengobatan yang kita lakukan itu akan memperoleh kesembuhan. Sehat, cepat sehat bagi yang sakit. Oke. Apalagi yang bergumul-bergumul. Ya, banyak hal. Jadi intinya tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena segala sesuatu pasti akan ada jalan keluar. Menikmati hidup dan menghilangkan stres. Oke, mungkin itu saja, sudah cukup panjang, dan saya akan tutup dengan kesan pesan dari istri saya yang cantik yang sedang memasak. Halo Ibu Silva, sudah habis mandi? Sudah, so segar? Sekarang lagi apa? Tunggu masak nasi. Tunggu masak nasi. Manual guys, hitam sudah belanga guys. Oke, tadi sudah kita menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman melalui perjalanan kita hari ini. Saya ingin mendengarkan, atau teman-teman mungkin ingin dengar apa pesannya Kak Silva, ya? Ibu Silva untuk teman-teman netizen, penonton semua yang ada. Silakan Bu. Saya Yes. suka bajak dan Suka baca apa? liburan. Liburan. Untuk Sekali untuk refreshing, apalagi pasangan-pasangan muda maupun yang selama yang belum punya anak. ya seperti itu orang. Jangan stres Kang. Jangan stres. Nikmati hidup. Nikmati. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Apalagi kalau masih berdua begini, masih bebas kesana kemari. Iya. Oke. Hidup berdua, nikmati masa pacaran. Nikmati masa pacaran walaupun sudah menikah. Iya. Pacaran ulang ya? Iya. Oke, jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Lexi dan Silva. Intinya kami tetap bersyukur. Sudah 3 tahun teman-teman kita menikah, dan belum Tuhan kasih kesempatan untuk punya anak. Tapi orang bilang sih banyak yang lebih lebih lama. Ada yang sampai 10 tahun bahkan lebih menikah dan belum punya anak. Tetapi tentu itu memberikan kami dorongan dan semangat bahwa walaupun Lexi dokter, Silva bidan, itu bukan penentu bahwa itu sudah mudah punya anak. Tapi semua Tuhan yang tentukan. Kita tetap berusaha, bukan berarti kita tidak berupaya, tetap berupaya. Tapi apa yang disampaikan Ibu Silva tadi, bahwa kita menikmati hidup, salah satunya dengan menghilangkan stres. Ya stres juga sih sebenarnya, pikir-pikir masalah anak. Tetapi biar di stres juga tidak akan hamil. Stres tidak akan bikin hamil. Stres maka bikin susah hamil. Jadi jangan stres, tapi kami berupaya untuk rilis stres dengan cara seperti ini. Oke, mungkin bagi teman-teman juga pesan kami, walaupun kami belum punya hasil, teman-teman juga yang masih menunggu berkat Tuhan melalui kelahiran anak, silakan mencari cara sendiri untuk
menghilangkan stres, supaya tidak berpikir terus masalah itu dengan cara ya salah satunya adalah jalan-jalan seperti itu. Kita berdoa bersama-sama semoga ke depan, tahun-tahun ke depan Tuhan kasih kesempatan kepada kita, kami dan teman-teman semua yang masih bergumul dengan itu untuk segera punya anak. Amin. Dan ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan selalu baik bagi kita sekalian. Oke, terima kasih. Kita akan makan tuh lapar guys. Dah.